Halo Valentinus, balik lagi sama kita. Kita kali ini bakal mengapresiasi dulu tentang pendidikan di Indonesia karena indeks literasi di Indonesia ini meningkat jauh ya. Yang dulu di Oh, tahun ayo. 2018 itu skala 1 sampai 100 nilai kita itu di 55,0 kan. Hmm. Nah, kemudian di tahun 2024 ditargetkan untuk menjadi 71. Yang kita dapatkan 73. Nah, jadikan penaikan Iya, dari dari target kita target. ya sangat sangat luar biasa. Kita apresiasi dulu. Luar biasa. Selamat. Nah, yang berkeliaran sementara di daerah kita baik di sekeliling kita, mungkin di media sosial itu banyak numerik dan mungkin literasinya itu malah kurang baik ya, Gam ya. Nah, jadi apa yang salah dalam pendidikan kita? Mungkin kenapa saya ngajak Okem buat ngomong di sini adalah Okem ini baru pulang by the way teman-teman dari Cina. Kacang Acara apa hal itu, Kem? Fuad. Kebetulan kebetulan banget rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala juga itu Hmm. pertukaran pelajar teman-teman Hmm. dari program ICT International Credit Transfer Belmawa Kemendikbud. Oke, Oke. student exchange ya, beasiswa ya. Alhamdulillah iya full cover semua. Alhamdulillah. Jadi nanti insya Allah Mm-mm. kita akan membahas perbedaan antara pendidikan di Indonesia dan di Cina. Terus kemudian tips and trick gimana sih biar kita bisa jadi mahasiswa atau ikut pertukaran mahasiswa internasional gitu ya, Kem ya. Iya iya. Oke, mungkin sebelum itu silakan Okem kenalin dulu biar teman-teman yang lain tahu. Ya, halo semua Valentinos. Perkenalkan nama saya Fadil Ramadan. Nama panggung saya adalah Okem. Ya, kenapa Okem itu ya panjang lah. Biasa anak tongkrongan teman-teman semua. Biasa tongkrongan punya panggilan masing-masing kayak Bopeng, ya kan? Banyak lah. Okem ini kepanjangan orang krempeng. Itu saya Waduh, krempeng. Itu kan sekarang udah lumayan udah gemoy ya. gemoy kan? Masya Allah. Iya, seperti Susunya itu. mantap berarti ya. Iya, sesuai mantap. Hmm. Cheers everyone. Oke, Oke, mungkin Hmm. backgroundnya gimana Kem dulu? Ya, jadi saya termasuk masih mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris, seperti FIP itu. ya. Iya. Kita dulu pernah satu kelas sebenarnya ya Kem ya. Mm-mm. Jadi ya, tapi beliau ini pindah ke UIN. Mungkin rezekinya di situ mungkin ya, Iya, teman-teman. sedikit berbeda di situ. Coba kasih tahu teman-teman kita ketemunya di mana nih? Nah, sebelumnya kita ini udah akrab 6 tahun. Kita udah berteman selama 6 tahun lebih. Waduh. Iya, Mm. karena kita bertemu di Pare Kediri pada saat itu di khususan VIP yang dimana dibimbing oleh Mr. Oni. Salam hormat Mr. Terima Oni kasih banyak Mister atas Roni. ilmunya, atas bimbingannya dengan kesabaran dan keikhlasan sampai kita bisa ya menjadi seperti inilah. Jadi Uh, kita uh, salah satu orang terbaik ya yang kita temui itu Mister Roni. Ada juga mm, Mister Taif ya. Mr. Siapa lagi? Toib, Mr. Leo, Mister Leo, yang lebih banyak ya iya teman-teman dari banyak. kampung Inggris di sana. Nah, gitu. Nah, terima kasih oke udah kenalin ke teman-teman. Terus langsung aja kali ya ke tips and trick atau kita ke perbedaan dulu nih yang mau dibahas kan. Perbedaan apa tuh? Perbedaan pendidikan di Indonesia sama di luar atau di Cina ya spesifiknya karena tadi Hmm, Okem dari Cina lumayan lama ya 6 bulan ya Gam ya. iya Karena alhamdulillah. kita juga sama-sama tahu banyak apa namanya pendidikan-pendidikan yang lebih maju di Cina atau hal-hal yang maju itu kebanyakan dari Cina gitu ya. Hmm, Jadi apa yang membuat Cina itu sebagus itu dan gimana sih apa perbedaannya gitu dan pandangan Okem gimana tentang hal itu? oke. Kita menarik dari perkataan Rasulullah ya Bang Rasulullah kebetulan besok hari ini Isra Miraj teman-teman ya. Iya, Ah, ah. Jadi kata baginda Rasulullah kan tutul ilmu sampai ke negeri ke Cina. negeri Cina. Betul Nah, ilmu tutul belima walau visin. bisin. Nah, mengapa Rasulullah mengatakan Cina? Mungkin dari pandangan objektif saya ya. Cina termasuk negara yang bisa dibilang living in 2050, 2050 dia lebih pesat. Karena eh, perkembangan daripada transportasi umumnya, pendidikannya, sumber daya manusianya, Cina ini termasuk apa tadi bro? Independen, Iya, independent country Dewan. maju, negara maju. Ah, ah. Oke. Sedangkan dibanding dengan negara tercinta kita Indonesia, Hmm, negara kita mungkin masih bergantung ya dengan Google dan berkembang. ya bergantung dengan Google maupun WhatsApp. Sementara Cina sudah memiliki Aplikasi sendiri. aplikasi sendiri yang sudah terintegritas oleh semua
eh, layanan seperti itu, Dewan. Berarti kita masih pakai Google, mereka udah punya aplikasi lain gitu yang Iya, khusus buat mereka gitu. betul sekali. Makanya di sana sangat strict sekali, teman-teman. Bagi yang mau ke Cina mungkin study di sana, eh kita nggak bisa menggunakan Google maupun WhatsApp, Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, jadi komunikasinya pakai apa di sana, Kem? Nah, mau nggak mau kita harus memakai aplikasi bantuan, ya VPN. Oh, Ah, ah, VPN. iya. Kalau di Indonesia buat apa itu, Kem? Aduh, biasa buat searching video dari luar biasanya kan nggak kebuka tuh. Jurnal-jurnal Informasi buat dari luar. luar gitu Iya, ya. sekali jadi gitu, Yon. Hmm. Dia punya aplikasi sendiri. Even eh dia seperti yang isu-isu berkembang ya bahwa China dan Amerika kan Iya, sangat-sangat bentrok. iya bentrok kan sampai akhirnya ya mereka punya TikTok mereka sendiri, punya YouTube mereka Hmm. sendiri, punya aplikasi komunikasi sendiri yang dimana juga semuanya integritas teman-teman semua. Membahas tentang pendidikan ya, dibanding dengan China dan Indonesia. Kebetulan pada saat saya pertukaran pelajar, saya belajar di Northeast Forest University, Harbin, China, bagian timurnya Cina yang Hmm. perbatasan dengan Rusia. Nah, Harbin ini termasuk salah satu kota kecil, Deon. Hmm. Provinsi terkecil, ya bisa dibilang tertinggal lah. Oh, oke, oke. Jadi mungkin saya bisa bandingkan tempat terpencil dari Indonesia dan tempat terpencil dari Cina, Cina itu sendiri di bagian Papua ya timur. mungkin ya. Atau kita bandingkan Iya, sama apa ini? Kita iya, korelasikan sama apa? remote area lah, Ah, bagian-bagian yang susah dijangkau mungkin ya. hmm. Tapi saya bisa bilang terkecilnya Harbin Hmm. itu termasuk maju sih. Dibandingkan Indonesia. Iya, Oke. karena yang tadi saya bilang semua apa pendidikannya ini secara sistematis maupun perangkat semua komplit, merata. Kan Hmm. kalau di negara kita Fasilitasnya gitu ya. tercinta kan ya Oh hanya di iya, kota-kota besar kan betul, yang betul. terfasilitasi seperti Hmm. proyektor maupun Hmm. bahkan ada yang masih di lesehan kan orang belajar kan ya. Hmm. Seperti itu mungkin ya. Jadi Berarti di sana walaupun negaranya tempat yang ditinggali itu termasuk yang susah dijangkau, fasilitasnya sama gitu ya. iya merata, Oke. merata seperti itu. Hmm. Ya kelasnya nyaman, terus difasilitasi bus kampus karena dari jarak antara dormitory dan kelas itu lumayan jadi jauh jadi difasilitasi oleh bus Hmm. kampus Iya, iya. seperti itu. Berapa aja kira-kira? Ada 1-2 kilo? Mungkin kalau jarak saya nggak bisa pastikan, tapi kalau jalan ya 15 menitan. 15 menit. Wah, Iya. lumayan, lumayan. Mm-mm. Oke, kemudian oke pasti tahu ya. Lu pasti tahu tentang anak-anak kecil yang udah diajarin masak, terus untuk apa bikin bangunan, itu kan viral itu di media Mm. sosial. Nah, itu kan kayak kemajuan gitu ya. Sementara di negara kita ini anak-anak masih diajarkan A, B, C, D gitu kan. Kemudian dia di Cina itu udah diajari masak, terus diajari bikin bangunan atau nguli dan lain-lain. Nah, itu Oh iya. tanggapannya Okem gimana? Itu udah ketemu anak yang kayak gitu atau udah pernah ngobrol tentang soal itu atau gimana? Kebetulan mohon maaf banget Hmm. karena saya tidak eh, nimbrung atau tidak mengunjungi Tempat sekolah-sekolah iya oh. sekolah-sekolah SMP SMA maupun PAUD-nya China. Tapi anak-anak sana bisa dibilang memang didikan Asia kan keras ya biasanya ya. Banyak Otoriter gitu iya ya. bahkan orang Eropa pun bilang pendidikan Asia pasti keras ya kan. Mhm. Nah, emang anak-anak sana yang saya lihat nggak macem-macem sih. Dari arti nggak macem-macem tuh ya nurut dengan orang tuanya. Oh, Terus Birrul Walidain ya. di tempat umum juga nggak banyak tingkah Hmm. seperti itu. Jadi mereka yang pemandangan saya selain Hmm. tadi mulia maupun bangun-bangun itu saya belum tahu. Tapi ya eh, selama bertemu anak kecil di sana, ya mereka imut-imut, lucu-lucu dan nggak bertingkah gitu di tempat umum sih. Iya, iya. Oh, berarti Ah, memang benar ya. Kita itu memang dididik sama society atau orang-orang sekitar kita. mm, Siapapun yang kita temui itu bisa membentuk kita gitu kan Gam ya. Nah, betul. jadi hal yang paling menarik yang lu lihat di sana itu apa? Sehingga SDM di sana itu maju-maju dan bagus-bagus gitu kan. Hmm. Yang nggak lu dapetin di Indonesia. Ya mungkin kalau SDM sumber daya manusia kesadaran diri kali ya. Kesadaran. Iya kesadaran diri dari manusia itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri. Iya benar. Kalau
benar bahwa lingkungan itu mempengaruhi perkembangan kita maupun pergaulan. Tapi kalau dari diri mereka sendiri untuk memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk menjadi orang yang sukses maupun orang yang disegani, dia pasti punya cara sendiri. Dan di Cina yang saya lihat, mereka memang getol banget, getol banget, atau bahasa getol kayak. Apa itu getol? Wah, Betawi getol tuh semangat banget. Nah, Oh. semangat banget, giat banget dalam belajar. Karena yang saya lihat bahkan di kantin aja, itu mereka sambil bawa laptop, bahkan ada yang niat bawa lampu belajar. Buat Karena baca buku iya, itu. kantin itu kan jam 9 udah dimatiin lampunya tuh. Hmm. Jadi dia niat bawa lampu belajar untuk yang nge-review. Karena Hmm. karena persaingan mereka itu, hedonitas mereka itu nilai skor, Oh, nilai beda ujian sama kita mereka. ya? Kita kan hedon-hedonan ya material kan. Iya, iya, iya. Entah Kalau itu mereka pengetahuan gitu ya. iya, mereka hedon-hedonnya ya ilmu. Karena saya punya teman China Hmm. namanya Zeng. Kalau Zeng nonton, halo Zeng, ni hao mah. Ah, dia itu termasuk salah satu uh, China yang bapaknya itu bergerak di komunitas party, partai komunitas, partai komunisnya China. Oke, oke. Nah, itu kan namanya bergerak di partai, di berkata di DPR ya. Iya, iya, iya. Itu kan berarti kaya banget dong. Hmm. Tapi mereka si Zeng ini tidak menunjukkan karakter bahwa dia kaya. Hmm. Seperti itu. Jadi dia nggak menunjukkan hedonitas material ya, HP iPhone maupun branded, baju branded, nggak sama sekali. Malah yang dia tunjukin tuh dia malah bergiat untuk mendapatkan beasiswa di Polandia kalau nggak salah. Oh, berarti Iya, budaya mereka itu pengetahuan nomor satu gitu kan? persaingan untuk Persaingan. mendapatkan universitas terbaik seperti itu. Oke, berarti ada nggak oke menemukan lu nemuin tentang hal-hal yang bisa membuat mereka berhasrat untuk belajar segitunya gitu. Yang kita nggak dapetin di Indonesia nih. Hmm. Kan kita kalau di Indonesia kita sama-sama tahu itu hasrat kita untuk belajar kayaknya sangat minim ya. Hmm. Saya juga kan teman-teman gitu kan kayaknya baca buku aja udah jarang gitu. Nah, kira-kira yang lu temuin di sana itu kira-kira apa? Cara mereka belajar ya. Cara dia kenapa kok bisa berhasrat atau karena budaya tadi itu ya. Budaya yang mereka harus apa namanya? Hedon menurut mereka hedon adalah ketika mereka mengetahui banyak hal terus masuk di universitas ternama, itulah yang membuat mereka itu dipaksa untuk pintar gitu. Atau ada yang bisa oke bagi di sini. Oke. Hmm. Lagi-lagi ini objektivitas saya Hmm. karena ya 6 bulan bukan waktu yang lama ya, singkat teman-teman semua nggak cukup juga. Hmm. Jadi saya takut judge yang lain. Hmm. Terus untuk mereka pintar kayak lebih karena keinginan mereka sendiri, Dion. Berarti balik Hmm. lagi ke diri sendiri gitu ya. Iya, Berarti ada juga yang enggak gitu ya. yang enggak malah nggak jarang lihat yang mereka main-main. Karena Oh. walaupun mereka main-main, itu pasti nanti ujungnya belajar. Kan saya pernah melihat di kantin juga, Hmm. dia main game. Saya sengaja di kantin lama tuh, Hmm. di kantin lama, ya ujungnya dia belajar. Di akhirnya nanti Ujungnya belajar at juga, the end dia tetap belajar tetap gitu ya belajar. tanpa paksaan Tapi uniknya di hmm. kelas itu mereka ya tidur, tidak mendengarkan Oh. dosen. Mostly ya, yang saya lihat dari Heeh. pandangan saya. Mereka Wow, tidur, mereka main HP. Jadi waktu dia main-main tuh di kelas gitu. di luar serius malahan. Iya, mungkin Oke, lebih otonom kalian nggak tahu juga ya. mungkin ya ini ada Heeh. yang menarik nih mungkin dari perspektif lu kira-kira apa yang buat mereka kayak gitu apa yang buat mereka tidur dan lain-lain gitu Karena capek belajar di malam hari kali. capek ya Karena karena hmm. dom saya itu berseberangan dengan dom orang lokal Cina sendiri. Itu Hmm. hampir tiap malam nggak pernah mati lampunya mereka. Ada yang mati dan enggak sih. Tapi Hmm. mostly Hidup hidup semua lampu ya. mereka belajar di situ ya Iya, mereka belajar. Dan satu hal unik lagi, ini semacam shock culture saya juga. culture shock ya Culture shock adalah ketika orang lokal sana itu tidak mengurusi kesibukan orang lain atau privasi orang lain. nggak ikut campur Ikut campur, mereka sangat individualis. Karena mereka di dom itu tinggal satu kamar bisa isi 6 orang. wah banyak juga kamarnya lebar Nah, itu ya mungkin kayak kalau kalian pernah mondok ya,
Kan Mondok gede banget. Dia mah nggak terlalu besar kamarnya. Cukup gitu lah ya. Ya tempat tidur tingkat, kamar mandi di luar. Sedangkan saya sebagai international student, karena ada gedung sendiri untuk international student, Aha. itu sekamar di sini 2 orang, plus kamar mandi di dalam, plus ada microwave, plus ada dispenser. Jadi Oke. benar-benar difasilitasi buat anak-anak internasional. Mhm. Sedangkan mereka lokal, ya Iya, terlalu iya, apa adanya gitu ya. mungkin karena itu juga mungkin mereka begadang kali ya, jadi tidurnya di kelas. Mungkin salah Mhm. satu faktor ya. Mungkin mungkin. Kan kalau kelas bisa begini lebih santai gitu kan, lebih Hmm. luas juga, nggak ngap mungkin ya. Mungkin ya karena kamar kecil jadi dibuat tidak menyaman, akhirnya dia belajar. Oh, Iya, iya tidur iya. mungkin masuk ya di situ ya. Bisa 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 jadi bisa Bisa jadi. jadi. Tapi ini Faktor utamanya tadi ya kompetitor tadi itu ya harusnya ya, mm-mm. karena mereka lebih apa namanya budayanya di sana pendidikan nomor satu, jadi mereka pengen jadi nomor satu semua gitu Iya, ya. betul Jadi betul. itu salah satu alasan kita juga bisa jadi nomor satu sebenarnya. Budaya Hmm, yang berhasrat dalam belajar inilah yang kita perlu kembangkan sebenarnya di Indonesia ya Kem ya. iya. Oke kalau untuk kampus kan Oke udah tahu nih, lu udah Hmm, pindah di beberapa kampus ya kan. pindah. Kemudian lu udah pernah ngerasain duduk di beberapa kampus dan tahulah bedanya kira-kira yang di Indonesia, di Cina, kira-kira itu gimana? Maksudnya perbedaan apanya ya? Perbedaan pembelajaran atau hal Oh, unik yang ada di oke. pembelajaran kampus di sana itu apa? Iya, kalau untuk pembelajaran, ah ini mungkin sama di Indonesia, tapi ah, yang unik adalah mereka dengan bangganya memperkenalkan budaya mereka. Hmm, Kita tahu sendiri Cina adalah salah satu negara tertua ya, iya iya. negara tertua dan terluas dunia. Jadi mereka dengan bangganya memperkenalkan sejarah mereka maupun baju adat mereka, etnis mereka. Mereka sangat memfasilitasi itu sebagai kelas outingnya. Jadi kita Oke. keluar. Barongsai gitu ada juga ya? Nah, sayangnya nggak nemu kita, Gak nemu malah barongsai ya. iya Jadi kita balik sebelum Imlek kan. oh iya harusnya Iya. sekarang Imlek ya sebenarnya. Mm-mm. Berbarengan tanggal 29 inti Iya, Imleknya ya. Ucapan dulu buat teman-teman kita yang gong si coy. gongsi baca. Emang gong baca ya. Iya, iya. Oke, luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi itu tadi ya teman-teman untuk perbedaan antara di kampus Indonesia dan di luar negeri ya, kayak salah satunya di Cina. Dan banyak hal yang memang kita itu, Satu hal lagi, oh ada maaf lagi, silakan. maaf dipotong ya. Mhm. Di Cina pembelajaran 90 menit satu SKS, dan dia setiap 30 menit itu ada breaknya. Breaknya ngapain itu? Breaknya hanya 5 menit. Itu terserah kita sebagai murid dan terserah dosen sebagai Sebagai pengajar. pengajar. Oke, jadi kita belajarnya 30 menit, bla 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 bla. Ya udah break 5 menit gitu. Iya. Tidur boleh gitu ya, Ah, main handphone nah boleh. itu uniknya situ. Mungkin Hmm. sebagai ice breaking kali ya. Iya iya iya. Memang Ah, memang betul ada penelitian 30 menit ya malahan ya. hmm, Tapi kalau yang saya pernah baca itu di 15 menit ya. 15 menit itu kefokusan kita itu maksimal di situ iya gitu. hilang. Hilang udahan kan kita bisa fokus lagi setelah istirahat beberapa menit gitu ya. Hmm. Nah, ternyata 30 menit ya lumayan lah bisa Iya. bisa untuk merefresh lagi gitu. Jadi setiap 30 menit itu breaking. Terus ya kalau di Indonesia kayaknya udah diterapkan ya. Yang saya terakhir kali baca berita setiap jam 12 siang itu udah waktu tidur siang. Oh, ini baru Iya, diterapkan baru di diterapkan. Surabaya ya kalau nggak salah ya. Ya, Iya di sekolah ya, di kampus ah, masih belum ya. ya kan masih belum. Heeh, luar biasa. Jadi Iya. ya bagus lah kalau kita mulai meniru budaya-budaya yang bagus gitu ya Kem ya. Hmm. Semoga aja pendidikan kita juga jadi lebih bagus lagi Iya, nanti gitu ya. amin. Pastinya menuju Indonesia emas Tahun 2045. 2045 ya. Kita dukung sama-sama ya. Hmm, Ya, kemudian untuk tips dan trik mungkin Kem. Banyak oke. teman-teman yang belum tahu caranya buat jadi student exchange itu gimana gitu. Mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Boleh, boleh. Hmm. Jadi pada awalnya itu pada tahun 2023, kebetulan saya juga dapat informasi dari Kaprodi bahwasanya ada pertukaran pelajar ke Turki pada saat itu. Ini yang saya bilang di awal bahwa ini pertukaran pelajar dari Kemendikbud Belmawa, yang dimana setiap universitas juga diseleksi untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Jadi sistematisnya adalah eh, pertama Kaprodi memberikan informasi bahwa terdapat pertukaran pelajar Hmm.
Dan ada berbagai syarat, salah satunya TOEFL. TOEFL. TOEFL harus di atas 500. Untuk itu Mak, di Elva aja Oh teman-teman. iya betul, Iya. kita menyediakan khusus TOEFL di Elfaza dan kita Iya. adalah orang-orang mengajarnya ya sebenarnya Kem Hmm. ya. Cheers dulu Cheers dong. dulu Cheers boleh. dulu. TOEFL 500 TOEFL easy di man. atas. Oke. Yang pertama yang harus diingat adalah pastikan di kampus kalian itu ada program pertukaran mahasiswa. Oke, yang Hmm. kedua syaratnya adalah punya TOEFL gitu ya, Kem ya. Iya. Apalagi, Kem? Selanjutnya sesi interview lah seperti biasa. Jadi Hmm. masing-masing fakultas ngirim perwakilan mahasiswanya. Hmm. Jadi ya dari FIP, FEB, FISIP, FKM semuanya dikirim Perwakilan ya, perwakilan ya. representasinya. Ya alhamdulillah setelah kalian lolos itu nanti masih ada seleksi, tapi seleksinya bukan antar mahasiswa lagi tapi antar kampus untuk mendapatkan dana-dana hibah tersebut. Iya, iya, iya. Nah, kebetulan saya dapetnya di China kemarin. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya jangan pernah takut untuk mengambil kesempatan, jangan pernah minder juga. Ya, walaupun kalian bukan jurusan di bahasa Inggris, mungkin kalian berpikir ya oke ngapain aja Karena ambil jurusan bahasa TOEFL kan Inggris sama gitu. bahasa Inggris. Hmm. Enggak begitu. Teman saya itu bisa. Saya berangkat berlima. Dari FIP saya sendiri, Hmm. 2 orang dari FEB, 2 orang dari FISIP. Dan mereka Iya, nggak belajar bahasa Inggris kayak iya. Okem gitu kan? Nggak mendalami bahasa Inggris, tapi mereka bisa berangkat. Hmm. Ya lagi-lagi karena take the chance aja lah. Take Hmm. it or leave it. Iya betul betul. Memang Hmm, apa namanya kesempatan tidak datang dua kali, tapi iya, kesempatan datang kepada orang yang tidak pernah berhenti mencoba gitu mantap ya. betul nih Mantap. Baginda. Oke, mungkin Okem ya. Apa tuh? Kita ke pesan terakhir buat teman-teman yang mau ini udah terakhir aja ya. Hmm. Pesan terakhir buat teman-teman yang mau join exchange atau ada nggak kira-kira saran untuk teman-teman atau adik-adiknya Okem di kampus? Jadi untuk teman-teman yang sorry. Jadi untuk teman-teman Valentinos, eh setiap ada kesempatan jangan melihat dari diri sendiri, tapi eh berpikir bahwa dan tadi Mr. Dion bilang kesempatan tidak datang 2 kali, tetapi kesempatan datang untuk Orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk tidak mencoba. berhenti untuk mencari. Mungkin ya seperti itu aja sebenarnya. Nggak ada hal lain. Kalau kalian takut ya kapan mau tahu kapasitas diri kalian seperti itu. Kalau Oke masih ingat di depan BEC dulu ada jualan somai apa namanya? Never tell, never Never know. try, never know gitu ya. Kalau Iya. kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu ya. Hmm. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama tadi ada perbedaan pendidikan di China dan di Indonesia adalah budaya. Budaya yang mereka apa namanya yang kembangkan, ya budaya yang mereka kembangkan adalah pengetahuan sementara kita mungkin style gitu ya Kam ya. Nah, kemudian kita dapat juga tadi apa namanya saran-saran dari Okem kita harus mencoba apapun itu dan jangan pernah berhenti mencoba karena kita merasa tidak mampu gitu ya Kem ya. Yap. Oke, mungkin itu aja kali ini sama Okem teman-teman. Terima kasih. Nanti kita mungkin dapat beberapa episode kapan kita ketemunya atau gimana gimananya gitu ya Kem ya. Atur Bangda. Iya, karena masih Ah, banyak seharusnya cerita-cerita dengan Okem nih teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Saya Deon Valentino dan Oke. cukup pamit undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye bye Valentinos.